Halo guys, welcome back di channel Baru Tahu. Makasih banyak ya udah mampir lagi. Doa tulus dari gue buat lo semua, semoga otak lo tetap punya ruang buat berpikir merdeka. Semoga lo nggak cuma jadi robot yang pinter nyatet, dan semoga lo sukses dengan cara lo sendiri, bukan cuma karena selembar kertas ijazah. Amin. Halo para penyintas sistem pendidikan yang jadwalnya diatur lonceng. Pernah nggak lo ngerasa kalau sekolah itu suasananya mirip banget sama pabrik? Ada jam masuk yang kaku, ada seragam yang harus sama semua, ada perintah yang nggak boleh dibantah, dan ada lonceng yang nentuin kapan lo boleh makan atau istirahat. Secara kritis, itu semua bukan kebetulan guys. Apa yang lo jalanin selama 12 tahun itu adalah model Prusia, sebuah sistem yang diciptain di Jerman abad 18 yang tujuan utamanya bukan buat bikin lo jadi pemikir hebat, tapi buat bikin lo jadi warga negara yang patuh, entah itu jadi tentara yang siap mati atau buruh pabrik yang siap diperas tenaganya. Hari ini, kita bakal jadi detektif sistem. Kita bakal bongkar gimana sekolah sebenarnya adalah mesin cuci otak biar kita jadi buruh yang penurut. Siap-siap guys, karena ini bakal bikin lo lihat gedung sekolah lo dengan cara yang beda total. Mari kita mulai dengan sejarah berdarah Prusia. Setelah kalah perang dari Napoleon di tahun 1806, kerajaan Prusia, sekarang Jerman, sadar kalau mereka butuh rakyat yang nggak banyak nanya dan patuh total sama perintah atasan. Mereka butuh tentara yang nggak mikir dua kali buat maju ke medan perang. Akhirnya, mereka nyiptain sistem sekolah wajib yang sangat terstruktur. Tujuan edukatif mereka waktu itu jelas, kepatuhan adalah segalanya. Mereka pengen anak-anak dididik supaya disiplin, tepat waktu dan gak punya inisiatif sendiri tanpa perintah. Sistem inilah yang kemudian dicontek sama Amerika pas zaman revolusi industri. Karena pemilik pabrik butuh ribuan buruh yang bisa duduk tenang selama 8 jam tanpa banyak protes. Dan tebak apa? Sistem itulah yang akhirnya sampai ke meja belajar lo sekarang. Terus apa aja DNA pabrik yang ada di sekolah kita? Pertama, lonceng dan jam. Secara kritis, lonceng sekolah itu fungsinya sama kayak peluit pabrik. Dia melatih lo buat memutus alur pikiran lo secara paksa demi jadwal yang udah ditentuin orang lain. Lo nggak boleh berhenti belajar matematika kalau lo lagi asyik, dan lo nggak boleh belajar lebih kalau jamnya udah habis. Ini adalah latihan biar nanti pas lo kerja di kantor atau pabrik, lo nggak bakal kaget kalau hidup lo diatur sama jam absen. Kedua, sistem kelas berdasarkan usia. Di pabrik, barang diproduksi dalam batch atau kelompok berdasarkan tahun produksi. Sekolah juga gitu. Kita dikelompokin berdasarkan umur bukan berdasarkan minat atau kemampuan. Lo dianggap sama kayak teman sebangku lo, cuma karena lahir di tahun yang sama. Secara logika, ini adalah cara paling gampang untuk memproses manusia dalam jumlah massal tanpa peduli keunikan individunya. Nah, gimana soal kepatuhan dan hukuman? Di sekolah model Prusia, jawaban yang benar adalah jawaban yang ada di buku cetak atau yang diomongin guru. Berpikir beda seringkali dianggap sebagai pelanggaran atau kesalahan. Lo dilatih buat nunggu instruksi, nunggu soal, dan nunggu nilai. Secara kritis, ini adalah latihan mental biar nanti pas lo jadi buruh, lo nggak bakal nanya, kenapa saya harus kerjain ini? Lo bakal cuma nanya, kapan deadline-nya? Sekolah mendesain kita buat jadi penerima perintah yang baik, bukan jadi pemecah masalah yang kreatif. Itulah kenapa banyak orang yang nilainya 10 di sekolah, malah bingung pas masuk ke dunia nyata yang nggak punya kunci jawaban. Analisis kritis gue sebagai partner diskusi lo, Indonesia dan jebakan kelas menengah. Indonesia ngadopsi sistem ini karena waktu itu kita butuh banyak tenaga administrasi dan buruh buat bangun negara dengan cepat. Tapi masalahnya guys, zaman udah berubah. Kita sekarang di era digital, tapi sekolah kita masih pakai operating system dari abad 18. Hasilnya apa? Kita nyetak jutaan lulusan yang pinter banget ngerjain soal pilihan ganda, tapi gemeteran kalau disuruh bikin inovasi atau usaha sendiri. Kita secara tidak langsung diarahkan jadi buruh yang takut salah, haus akan validasi berupa nilai atau gaji, dan selalu nunggu perintah dari atasan. Kita diciptakan buat jadi karyawan teladan, bukan jadi pemimpin perubahan. Intinya guys, sekolah model Prusia itu sukses besar bikin dunia jadi teratur, tapi dia gagal ngehargai kemanusiaan lo yang unik.
Lo bukan sekedar angka di absen atau nilai di ijazah. Lo adalah manusia yang punya potensi lebih besar daripada jadi buruh yang patuh. Gimana menurut lo? Apakah lo ngerasa sekolah beneran udah bikin lo jadi robot penurut? Atau lo punya guru yang bener-bener ngajarin lo buat berpikir merdeka? Spill dong pengalaman kritis lo di kolom komentar, gue pengen dengar suara kalian yang ngerasa terjebak di sistem ini. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar lo tetap punya akses ke informasi yang berani jujur kayak gini. Like video ini kalau lo ngerasa tercerahkan, dan share ke temen lo yang masih bangga jadi juara kelas, tapi nggak tahu kalau dia lagi disiapin jadi buruh teladan. Terima kasih banyak udah nemenin gue bedah borok sistem pendidikan ini sampai habis. Gue bener-bener apresiasi waktu kalian. Doa gue semoga lo bisa nemuin jalan sukses lo sendiri di luar standar sekolah yang kaku. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap kritis, tetap kreatif, dan yang paling penting, jangan biarin sekolah memadamkan api pemikiran lo. Gue cabut dulu, bye!